selamat pagi adik-adik semuanya. Saat ini kita akan memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi satu lagu, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, saat ini kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami ucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Demikian Mazmur Pujian pada pagi hari ini. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baiklah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan
firman Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Nah, pembacaan kita di minggu ini terdapat dalam kitab Efesus. Kitab Efesus terletak di Perjanjian Baru. Efesus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Efesus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bunda mau bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, apakah adik-adik sekalian pernah merasa takut atau pernah merasa malu? Ya, pasti semuanya pernah merasa takut dan merasa malu karena kita adalah manusia biasa. Nah, adik-adik, dalam kitab ini tadi kita belajar tentang seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Ternyata Paulus yang dahulunya adalah seorang yang melakukan kejahatan, dia juga merasa kalau dia memiliki rasa ketakutan dan memiliki perasaan malu. Ketika dia menerima kasih karunia Allah, dia diberikan keberanian. Injil. Pasti adik-adik juga sudah pernah mendengar kata Injil. Injil artinya kabar baik, yaitu pemberitaan tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, terdapat 4 kitab Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kenapa disebut kitab Injil? Karena dalam keempat kitab tadi berisi tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa Injil ini harus diberitakan. Kabar sukacita ini bukan hanya milik bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel atau umat Yahudi, tetapi Injil ini harus diberitakan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kalau dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Paulus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan Injil. Ya, tadi firman Tuhan bilang
kalau Paulus sangat diberkati oleh Tuhan, dia mau memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Jadi oleh kuasa Tuhan, Paulus diperlengkapi dengan keberanian untuk memberitakan Injil, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk setiap orang yang dia temui, bahkan untuk kita semua yang membaca firman Tuhan saat ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bunda memiliki pertanyaan. Apakah Injil ini hanya diberitakan oleh rasul-rasul saja, atau hanya oleh pendeta atau hamba-hamba Tuhan seperti penatua dan diaken? Tentu saja tidak. Kita yang sudah mengenal Injil punya tugas untuk memberitakan Injil ini kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Apakah anak-anak juga harus memberitakan Injil? Iya, perlu. Mungkin adik-adik sekalian bertanya-tanya, wah, saya belum mampu seperti Bapak Pendeta yang berkhotbah di depan gereja, atau saya belum dewasa. Adik-adik, Bunda mau ingatkan, kalau memberitakan Injil itu bukan hanya saja di mimbar atau bukan hanya tugas seorang pendeta, tetapi memberitakan Injil itu dapat kita lakukan lewat kesaksian hidup kita sehari-hari. Kalau adik-adik merasa adik-adik malu atau kurang percaya diri, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan untuk memampukan adik-adik sekalian untuk menjadi kesaksian. Nah, lewat kesaksian hidup adik-adik semua, Injil diberitakan bahwa dalam hidup adik-adik ada Yesus. Yesus yang memerintah dalam hidup adik-adik sekalian. Yesus telah memberikan keselamatan. Yesus telah memberikan segala sesuatu yang memperlengkapi adik-adik, sehingga adik-adik semua boleh bersaksi. Contohnya, ketika adik-adik mendengar lagu-lagu rohani, adik-adik pun mulai menghafal, bernyanyi, dan ketika dalam perjalanan mungkin adik-adik bernyanyi, bersenandung, memuji nama Tuhan, orang-orang yang mendengarnya bisa melihat, bisa mendengarkan isi dari lagu itu, bahwa adik-adik sementara bersaksi, memberitakan Injil itu. Dan juga misalkan dalam kehidupan adik-adik di sekolah, adik-adik adalah anak yang dengar-dengaran kepada guru, anak yang disiplin, anak yang berprestasi, pasti gurunya atau teman-teman semua akan melihat, wah, adik ini, anak ini berbeda dengan yang lain. Karena anak ini betul-betul adalah anak-anak yang mengasihi Yesus, yang memberitakan Injil lewat hidupnya. Dia tidak mau berbuat dosa, tetapi dia mau menunjukkan pribadi yang baik, yang penuh kasih dan penuh kedisiplinan di dalam Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, karena kita sudah tahu tentang Injil, yaitu kabar keselamatan, yaitu Yesus, pribadi Yesus yang datang ke dunia ini. Dia sama seperti manusia, dia mengasihi, dia menolong orang, dia lemah lembut. Begitu juga dengan hidup kita. Marilah kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang sabar, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kasih sayang, dimulai dari kehidupan keluarga kita. Kita mengasihi orang tua kita, kita menolong saudara-saudara kita. Dengan berbuat demikian, kita sudah memberitakan Injil Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita
kita akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, kita mendoakan supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita mendoakan gereja dan pelayan Tuhan yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus di GPIB Marturia Loajanan. Yang ketiga, kita doakan negara Indonesia dan pemerintahannya. Yang keempat, kita doakan orang sakit dan orang yang dalam kesusahan. Yang kelima, kita doakan orang tua, bunda, dan kakak layan. Yang keenam, kita doakan agar supaya COVID-19 cepat berakhir. Dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Jadi, adik-adik sekalian bisa berdoa bersama-sama dengan orang tua di rumah. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Aku Diberkati. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kaya, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami ini agar bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Hati yang Gembira. Marilah kita semua menerima berkat Tuhan. Bunda undang adik-adik semua berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.